Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023, saya akan mengomentari Suryo Paloh ditimpa masalah bertubi-tubi. Terakhir ditetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka oleh KPK. Sejak Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan khilafah yang bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Sejak mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, Partai Nasdem menghadapi masalah yang bertubi-tubi, antara lain banyaknya kader senior dari Partai Nasdem menarik diri beralih mendukung partai politik identitas dan mendukung banyaknya kader senior dari Partai Nasdem menarik diri beralih mendukung partai politik lainnya karena tidak setuju dengan mengusung partai tidak setuju mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Elektabilitas Anies Baswedan selalu terendah dari 3 calon presiden. Elektabilitas Partai Nasdem menurun terus atau anjlok. Johnny G. Plate selaku sekjen Partai Nasdem ditangkap Kejaksaan Agung terkait korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS atau proyek BTS 4G yang merupakan sumber keuangan Partai Nasdem yang tiap bulan memberikan kepada Partai Nasdem 500 juta tiap bulan yang sudah dilakukan berkali-kali, dan uang tersebut digunakan untuk membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia dengan menggunakan pesawat private jet yang biayanya cukup besar. Setelah Johnny G. Plate dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung RI, langsung semua uang yang korupsi sebesar 8 triliun disita dijadikan barang bukti. Mulai saat itu Johnny G. Plate tidak bisa mengirim uang lagi ke Partai Nasdem, yang berakibat Partai Nasdem kesulitan keuangan, tidak sanggup lagi naik pesawat private jet untuk kampanye Anies Baswedan. Diperparah lagi setelah KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo selaku kader Partai Nasdem dan Menteri Pertanian ditetapkan sebagai tersangka, lalu melakukan penggeledahan rumah dinasnya yang menemukan miliaran uang di rumahnya dan 12 pucuk senjata api diduga dari hasil korupsinya yang sebagian ada diberikan ke Partai Nasdem dan sekarang tidak bisa lagi mengirim uang ke Partai Nasdem, bertambah tipis lagi keuangan Partai Nasdem. Menghadapi berbagai kesulitan tersebut, Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem akan meninggalkan Anies Baswedan dan sudah menjajaki untuk bergabung mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Harapan saya, Suryo Paloh sebelum terlambat agar meninggalkan Anies Baswedan masih ada waktu berpikir mau bergabung mendukung calon presiden Prabowo Subianto atau calon presiden Ganjar Pranowo. Sejak Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan khilafah yang bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejak mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, Partai Nasdem menghadapi masalah yang bertubi-tubi, antara lain banyaknya kader senior dari Partai Nasdem menarik diri beralih mendukung partai politik lainnya karena tidak setuju dengan pendeklarasian Anies Baswedan. Elektabilitas Anies Baswedan selalu terendah dari 3 calon presiden. Elektabilitas Partai Nasdem menurun terus atau anjlok. Johnny G. Plate selaku sekjen Partai Nasdem ditangkap Kejaksaan Agung terkait korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G yang merupakan sumber keuangan
Partai Nasdem yang tiap bulan memberikan kepada Partai Nasdem 500 juta tiap bulan yang sudah dilakukan berkali-kali, dan uang tersebut digunakan untuk membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia dengan menggunakan pesawat private jet yang biayanya cukup besar. Setelah Johnny G. Plate dijadikan tersangka oleh Kejaksaan RI, langsung semua uang yang dikorupsi sebesar 8 triliun disita dijadikan barang bukti. Mulai saat itu Johnny G. Plate tidak bisa mengirim uang lagi ke Partai Nasdem, yang berakibat Partai Nasdem kesulitan keuangan dan tidak sanggup lagi untuk naik pesawat private jet untuk kampanye Anies Baswedan. Diperparah lagi setelah KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo selaku kader Partai Nasdem dan Menteri Pertanian ditetapkan sebagai tersangka, lalu melakukan penggeledahan rumah dinasnya yang menemukan uang miliaran dan 12 pucuk senjata api diduga dari hasil korupsinya. Sebagian ada diberikan ke Partai Nasdem dan sekarang tidak bisa lagi mengirim uang ke Partai Nasdem. Bertambah tipis lagi keuangan Partai Nasdem. Menghadapi berbagai kesulitan tersebut, Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem akan meninggalkan Anies Baswedan dan sudah menjajaki untuk bergabung mendukung calon Presiden Prabowo Subianto. Harapan saya, Suryo Paloh sebelum terlambat agar ditinggalkan Anies Baswedan. Masih ada waktu berpikir mau bergabung mendukung calon Presiden Prabowo Subianto atau calon Presiden Ganjar Pranowo. Sekian dan terima kasih.